Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, selamat pagi, kasih karunia Tuhan Yesus dan damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Itu berarti kita merasakan dan menikmati sungguh baiknya Tuhan dalam hidup kita ketika kita selalu dijaga, dipelihara, bahkan Dia mengaruniakan kehidupan kita yang baru di hari ini. Mari kita sambut semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru. Namun sebelumnya, biarlah Tuhan mengisi bejana hidup kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan Yesus mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau menyerahkan diri kami sebelum kami melangkah berkarya. Kami ingin Tuhan pelengkapi kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami juga akan bersama-sama membaca Alkitab yang berisikan firman Allah dan mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan dalam langkah kami, karya kami di hari ini, kami dapat berlakukannya itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dan kami alaskan doa kami di pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Daniel, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-4 sampai 18, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya dan gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkan buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jangan sombong, kuasa hanya titipan. Tanpa kita sadari, terkadang ketika kita berada pada puncak kejayaan, kita bisa lupa diri. Bahkan kita bisa lupa segalanya. Sehingga kita juga pada akhirnya menganggap kitalah yang paling berkuasa, kitalah yang paling indah, paling bagus dan paling segala-galanya. Sementara orang lain dianggap kecil. Dan itu salah satu kelemahan kelemahan manusia. Ketika berada di puncak kejayaannya, dia sampai lupa segala-galanya. Tidak pernah bersyukur bahwa di balik semua kesuksesannya itu ada tangan yang tidak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang mengantar dia pada sisi puncak kejayaannya. Yang pada akhirnya orang yang lupa diri, bahkan dia juga lupa bahwa dia ada lebih berkuasa di atas dia, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar merasa diri bahwa dia lebih berkuasa. Dan karena itu, melalui mimpi-mimpi yang ditafsirkan oleh Daniel, maka Nebukadnezar pun akan mengalami hal yang sama, bahwa dia akan jatuh. Kekuasaannya pun akan runtuh dan sebagainya, oleh karena ada kekuasaan yang lebih besar yang sedang Tuhan siapkan untuk membebaskan umat Israel. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini mengajak kita semua untuk menghayati kembali bahwa sesungguhnya yang semua kita raih, semua yang kita dapati, itu bukan karena jerih payah dan hasil kerja keras kita, tapi sesungguhnya ada tangan yang tidak terlihat, tapi Dia bekerja untuk mengantar saudara sampai pada puncak kejayaan, dan itulah tangan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita tetap rendah hati, biarlah Tuhan selalu yang dimuliakan. Karena semua yang kita dapati berasal dari Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Felidia Kristarima Kairupan, Ibu Since Lucia Wenas, Ibu Sanur Purnama Boru Siregar, Ibu Marce Manamping. Saudara, kami berdoa juga untuk Ibu Subardi dalam masa isoman, Ibu Lisa Supakwa, dan Saudari Citra. Kami serahkan akan semua keberadaan jemaat-Mu di sektor pelayanan 4 dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan menjamahnya dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan di pagi hari ini untuk Bapak Franz Tumbol yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami percaya tangan kuasa Tuhan yang selalu mendampingi dia dan memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mengembalikan kekuatan tubuhnya.
Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Basaria Boru Nainggolan, Bapak Christian Adi, Ibu Evelyn Venita Pati Matulesi. Tuhan memberkati akan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Benny Ronald Emor, demikian juga keluarga Ibu Tumini Sukiman. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan yang begitu indah. Kami serahkan semua kehidupan jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jemaat-jemaat GPIB, para pelayan firman dan sakramen dalam pelayanan pergumulannya, Tuhan tetap topang mereka semua baik di tengah keluarga maupun dalam pelayanan. Begitu juga dengan pimpinan kami GPIB, Tuhan berkati majelis sinode, berkati dalam pelayanan, keluarga bahkan karya kerja mereka. Dan kami serahkan juga BP Mupel Jakarta Selatan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.